Stop beli HP baru. Halo guys, David di sini. 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 Apapun langkah yang bisa dipilih buat ngurangin sampah itu bagus. Ada temen yang nanya, Fit, gue mau beli iPhone 13 nih, HP-nya bagus nggak? Saya bakal jawab, bagus. Tapi coba pikir lagi deh. Lu tahu nggak sih, dari tahun 2007 sampai 2021, total udah ada sekitar 14,5 miliar smartphone yang terjual di dunia. Sementara itu penduduk bumi itu ada berapa sih? Berarti ini sudah melebihi dari penduduk bumi, guys. Ya, mulai dari Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Mereka berlomba-lomba buat ngejual HP sebanyak-banyaknya ke market. Cuma butuh 14 tahun, itu bisa mantap banget penjualannya. Dan hampir semua brand itu rutin ngerilis 5-20 seri HP terbaru setiap tahunnya. Banyak banget nggak sih? Ya, yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa angkanya setinggi itu? Dan kenapa brand smartphone ini selalu merilis seri HP baru setiap tahun? Dan kenapa ada aja orang yang rutin beli dan ganti HP? Apakah ada konspirasi di balik kejadian ini? Well, stay tune di video ini biar lo bisa dapet jawabannya. Welcome to Psychology of Finance. Menurut gua udah clear ya, ganti HP rutin setiap tahun adalah keputusan yang tidak worth it. Ada 3 faktor sebenarnya yang bermain dalam inovasi industri HP. Gitu kan, yang mana lu pasti lihat tiap tahun ada yang baru. Nah, ada 3 hal nih yang perlu lu lihat. Lu perlu tahu dulu cara kerja industrinya sebenarnya kan. Biasanya company-company itu bermain di 3 hal ini. Pertama, upgrade secara fungsional ya. Jadi secara fungsi nyelesain berbagai macam masalah baru, mungkin kameranya lebih mantap dan lain sebagainya. Kedua, biasanya secara penampilan. Apakah kelihatan lebih bagus, warnanya baru atau kagak, ada warna kuning atau pink atau kagak. Itu kan ada warna ungu atau enggak. Ketiga, upgrade secara manufaktur. Nah, ini lebih ke segi industri. Mudah nggak sih untuk buat HP ini dalam jumlah besar? Gebrakan itu biasanya satu persatu, guys. Jadi biasanya kalau ada seri baru nih HP, jarang banget perusahaan yang ngasih gebrakan semua sekaligus bagus. Kalau enggak fungsinya aja lebih oke, ya penampilannya warna baru lah. Itu kan lo bisa lihat lah iPhone, Samsung gitu kan. Atau dari segi manufaktur, tuh mereka bisa ngasilin upgrade dengan barang yang lebih murah, lebih mass product tuh. Anggap aja Xiaomi atau Google Pixel lah ya. Gua by the way sekarang udah 3 tahun apa 4 tahun gitu pakai Xiaomi. Gue lupa, Xiaomi Mi 10T ya. Itu dari 3 tahun lalu, fungsinya masih mantep aja kok gitu ya. Ini no endorse by the way ya. Gue no endorse brand Xiaomi karena gue juga pakai Apple. Dan mereka itu menghasilkan Xiaomi Mi 10T itu kan, dan Google Pixel juga kan, itu fungsinya mantep banget tuh. Dan juga harganya jauh lebih murah. Biasanya HP-HP Android sih ya, buat kalangan menengah ke bawah memang cenderung kalau di Indonesia ya. Nah, ada juga contoh yang memang memperbagus secara penampilan. Nah, ini bisa kita lihat kayak Nothing Phone tahun 2022 gitu ya. Gue bahkan sampai mau beli itu, tapi karena memang gue lebih mengutamakan fitur, gak jadi gue belinya tuh ya. Atau ada juga Apple yang upgrade tapi cuma ngeluarin warna kuning dengan copywriting yang sangat mantep ini ya, semakin kuning gitu kan. Termasuk iPad juga. Jadi kayak mau upgrade pun menurut gua sangat amat nanggung, sangat amat tidak worth it. Jatuhnya kayak ganti warna doang. Ya chipsetnya memang nambah, tapi iPad buat apa sih? Selain buat ya nonton atau apapun, ya kecuali buat desainer ya, beda. Bahkan desainer yang gua kenal pun atau ilustrator masih ada yang pakai iPad 8 dari tahun 2020-an kayaknya. Jadi gitu. Kalau nggak harga fungsi, ya misalnya penampilan atau penampilan fungsi tapi harganya mahal gitu ya. Nah, ketiganya ini susah dilakuin secara bersamaan, ketiga aspek tadi. Biasanya kalau ketiganya bersamaan ini harus memang mantep banget company. Ya sama lah kayak zaman pas Apple dipimpin Steve Jobs tahun 2010-2011 gitu ya. Gila banget lah dulu kerjanya sampai banyak orang yang membenci dia. Karyawan yang benci tapi cinta gitu sama Steve Jobs gitu ya. Kayak misalnya pas iPhone keluar, iPhone 4 itu mantep banget sih. Nah, yang jadi masalah adalah company-company sekarang itu jarang, bahkan nggak bisa jadi ya, untuk bikin gebrakan inovasi kayak gitu. Apalagi kalau leadershipnya biasa aja dan karyawannya nggak digerus atau nggak sesemangat itulah kayak pas dipimpin Steve Jobs. Di sisi lain, company kan pasti harus tingkatin penjualan produk setiap tahun, setiap kuartal, supaya perputaran uang tetap aman. Nah, makanya nih, biasanya ini diakalin sama industri HP. Biasanya ada 2 hal. Ini yang dilakuin Apple ya. Pertama, mereka bikin minor upgrade di setiap seri baru iPhone, yang mana kayak ya udah upgrade-nya
upgrade-nya apa sih? Kagak ada malah. Kadang-kadang upgrade-nya ya udah cuma dikit-dikit doang atau warna doang. Dan biasanya ada juga trik yang kedua. Dan trik yang kedua ini, si industri HP ini biasanya membatasi kemungkinan HP atau aksesorisnya untuk bisa diperbaiki. Jadi mereka sengaja bikin teknologi yang kalau rusak tuh mendingan beli baru lah daripada dibenerin sama konsumen gitu. Dan ini nggak cuma terjadi di iPhone aja ya. Hampir semua pelaku industri teknologi itu melakukan pola ini. Makanya baterai jadi di dalam, kan headset atau earphone aja, ya mendingan ganti lah. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kita tahu memang ini kan akal-akalan brand. Kenapa masih banyak orang yang terjebak sama siklus ini? Padahal nggak worth it buat upgrade, gitu kan? Apakah ada trik khusus di balik ini? Well, kita bahas di section selanjutnya. Nah, strategi marketingnya itu memang bisa dibilang, kalau dibilang menipu sih terlalu keras ya. Nggak menipu sih, tapi yang dipakai buat memanipulasi otak kita lah gitu. Pertama, biasanya industri HP sengaja ngasih banyak pilihan. Ada yang entry level, mid level, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau belanja dan mau bayar, itu kayak banyak banget barangnya yang bisa kita pilih, yang semuanya worth it sebenarnya. The iPhone 6, the iPhone 6s, this is iPhone 7, iPhone 11, iPhone 12. Let's say you buy iPhone 8. It's a brand new physical design and you're loving it. And just like clockwork, 12 months later, 8S comes out. Whatever pleasure you got from achieving and purchasing the iPhone is now immediately gone. And now you're looking to, again, jump on the hedonic treadmill and chase the next pleasure. Yang kedua, produk murah biasanya sangat menggoda kalau disimpan di sebelah produk mahal. Biar orang ngerasa, oh kalau yang mahal memang worth it banget, atau oh mendingan gue yang murah aja. Yang ketiga, brand juga memanfaatkan kecenderungan kita buat ngerasain kenikmatan dari hal baru gitu. Jadi kayak, oh gue harus ngikut nih, atau FOMO gitu ya. Jadi kayak, waduh orang-orang udah pakai boba 3 gitu ya, bobanya juga dibikin lebih gede gitu kan, iPhone 14 gitu. Padahal iPhone 13 sangat worth it menurut gue ya sekarang. Ini merangsang kita untuk, wah gue harus beli iPhone yang terbaru. Dan seringkali produk itu atau suatu brand sering diasosiasikan dengan emosi yang spesifik. Atau bahkan sering diasosiasikan dengan tren. Kayak misalnya sekarang kan banyak konser. Banyak orang tuh yang beli akhirnya Samsung S23, S22. Supaya mereka bisa memfoto dan memvideo idolanya. Ya ini memang fungsional sih ya. Ini worth it bisa jadi buat pecinta konser. Tapi sebenarnya kan yang ngezoom sampai 10 kali itu udah ada dari berapa tahun lalu sih, ya kan? Jadi apakah worth it? Ya sering kali dari temen-temen gue nih ya, terutama yang nggak paham teknologi, gue ngelihatnya secara fungsional nggak worth it gitu. Kalau secara tampilan ya debatable lah ya, worth it atau enggaknya. Tapi apa iya lu harus ganti tampilan tiap 1 tahun sekali gitu? Bahkan si strategi marketing ini saking ya dalam tanda kutip menjebak gitu ya, sampai muncul sekarang disiplin ilmu baru namanya neuromarketing. Saking mantapnya si marketing ini. How we make decisions. What neuroscience does is it gives us access to some of these emotional elements or these elements that might not be fully conscious and tells us a little bit more about some of the things that might also be contributing to people's experiences and choices. Gua nggak menyalahkan marketingnya, gua nggak menyalahkan pembeli juga ya. Gua cuma menyayangkan aja gitu, kayak sebenarnya masih banyak loh keputusan yang lebih worth it daripada beli HP. Tapi gua bakal ngasih tahu nih ya, kapan kita harus beli HP biar worth it. Oke, ada 2 alasan yang menurut gua orang tuh harus beli HP baru. Ini menurut gua yang worth it tuh kayak gimana ya? Pertama, jelas alasan fungsi gitu. Ada beberapa profesi yang mungkin memang butuh device yang lebih proper. Jadi nggak salah kalau misalnya upgrade ke iPhone 14 Pro gitu ya, dengan fitur barunya dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang mungkin fungsinya adalah butuh HP lebih kecil dan ringan, atau kamera yang lebih oke, atau wah banyak lah yang bisa dibengkok-bengkokin kan, kayak Oppo dan juga Samsung terbaru kan yang flip. Jadi ya itu nggak masalah sih menurut gua beli HP dengan alasan oh fungsinya jauh lebih bagus sekarang. Nah yang kedua, nah ini menurut gua juga nggak apa-apa meskipun gua sih nggak terlalu pro. Yang kedua tuh alasan hobi dan estetika. Kalau memang pembelian ini adalah hobi lu, ini bikin lu happy, lu suka nge-review gitu kan, lu bisa ya dapat keuntungan secara material, terus lu juga bisa dapat kepuasan estetika gitu. Gak ada salahnya sih buat beli. Apalagi kalau lu punya duitnya ya, gak masalah banget. Di kurikulum life skills kita aja gitu ya, ini level 3 nih ya, kan ada level 1, level 2, level 3. Level 1 survive, level 2 risk management, level 3 nih, ini happy, healthy, productive. Di bawahnya itu ada aspek yang namanya hobbies and entertainment gitu. Setiap orang tuh butuh namanya hobi, butuh namanya hiburan. Selama itu kagak ngerugiin, ya why not ya kan? Selama itu kagak bikin dana darurat tuh
jadi hilang gitu, di level 2 jadi hilang, why not? Hobi tuh nggak harus penting, yang penting balance ya. Selama itu hobi lu, selama lu mampu, selama lu memang suka, dan apalagi lu udah punya alternatif, misal fun, gue bisa ngejual lagi kok, dan gue bisa beli gadget terbaru selanjutnya dengan lebih worth it, wah itu gas aja ya kan, gaskeun aja. Tapi kalau pembeliannya tuh nggak bikin lu happy, lu FOMO doang cuma karena flexing, menurut gue mendingan jangan. Ini mah BPJS ya kan, pas-pasan jiwa sosialita. Nah makanya daripada beli HP mending daripada beli HP mending apa? Kalau misalnya sekarang lo ada duit lebih, beli HP kan ya sebenarnya range-nya antara 1 juta sampai 20 juta nih. Duit itu lu bisa pakai buat apa? Banyak ya. Tapi kalau gua, daripada gua beli HP, mendingan gua beli perusahaan HP-nya. Alias apa? Alias investasi cuy ya. Pak Jokowi aja nge-encourage kita nih, para middle class ya, untuk investasi dibandingkan beli barang-barang yang mewah yang value-nya turun lagi ya. Titip pesan aja, ini bonus ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, utamanya untuk investasi jangka panjang. Jangan diberikan barang-barang mewah. Nah kalau misalnya lu bingung nih, duit lu mau dipakai apa gitu, dan gua merekomendasikan yang namanya adalah Nanovest. Nah Nanovest ini memungkinkan lo untuk lu invest di saham US. Salah satunya adalah Apple ya, yang baru mengeluarkan gadget terbarunya yang kita tahu memang harganya sangat amat mahal. Meskipun murah juga sih ya buat beberapa orang. Vision Pro ya gitu. Kalau lu percaya nih dengan kinerjanya Apple, kalau lu percaya dengan kinerjanya Microsoft, percaya dengan kinerjanya Google, dengan Nvidia yang kemarin baru nyampe 1 triliun tuh ya, karena dia bikin infrastruktur buat AI, saran gue lu mending beli saham US. Selain karena high return, saham US juga bikin kita lebih siap menghadapi krisis gitu ya. Reboundnya tinggi, mata uangnya masih yang salah satu yang terkuat di dunia, bursa sahamnya juga sangat mature ya. Cocok banget buat lu para Gen Z yang memang mau investasi dengan resiko yang lebih mantep, dengan diversifikasi ke luar negeri gitu. Karena ya diversifikasi itu bukan masalah asetnya doang ya, ada saham, reksadana kan, bukan itu doang, tapi juga masalah lokasi juga. US sama Indo ya beda resikonya kan, lu diversifikasi tuh. Tambah lagi ada juga kripto ya. Cuma dengan satu aplikasi Nanovest lu bisa invest di company gede yang tadi gue bilang, bahkan lu juga bisa invest di kripto. Bingung lu mau invest di mana? Belajar dulu aja. Di aplikasi Nanovest sudah ada fitur weekly insight gitu ya, analisis berita seputar tren saham, tren kripto gitu ya. Jangan lupa juga cek laporan keuangannya ya. Lu bakal punya lebih banyak referensi sebelum akhirnya milih salah satu aset. Dan ini gokilnya, lu bisa minimal mulai dari 5.000 doang. Jadi kalau lu belum tahu cara invest gimana, saran gua lu sisihin duit 100.000, lu invest tuh, lu lihat keuntungan sahamnya kayak gimana gitu ya, atau keuntungan kriptonya kayak gimana. Lu bisa coba-coba mulai dari goceng. Saran gua ya cepet lah itu kalau bisa ya, itu biar nanti lu bisa ngelihat, oh ternyata saham gue bener nih. Ya udah, nanti kalau misalnya lu punya uang dingin lu bisa all in. Nah, atau mungkin lu bisa langsung beli lagi gitu ya. Well, pada akhirnya memang ini balik lagi ke kondisi kita semua ya, ke kondisi kita semua. Kalau lu ngerasa beli HP atau gadget tuh bisa ngebantu lu ya silakan, ya gaskeun aja beli. Tapi kalau lu ngerasa ini tidak terlalu menguntungkan, ya mendingan beli yang lain, mendingan invest. Kalau lu merasa 50-50, gue butuh beli tapi gue pengen invest juga, lu belinya nyicil gitu ya. Terus uang yang lu masih ada nih, lu beli HP 20 juta, lu nyicil 19 jutanya lu invest. Itu biar nanti sambil lu nyicil aset lu tetap ada juga dan lu tetap dapat keuntungan. Itu ya, daripada duitnya langsung habis. Gitu kan. Jadi silakan ke Nanovest, sudah terjamin aman sih ya kalau menurut berbagai macam sertifikat dan lisensi ya. Udah dapat lisensi dari Bapepti, sertifikat ISO, KAN. Nanovest juga udah terdaftar di perlindungan cybercrime dari asuransi Sinarmas. Jadi keamanan data lo juga aman ya. Kalau misalnya lo mau nyoba, silakan download aja aplikasi Nanovest di Google Play atau klik link yang ada di deskripsi ya. Lo bisa pakai kode referral ini juga buat dapat bonus 40.000 gratis. Silakan dipakai ya sebelum kehabisan ya, karena terbatas guys. Oke. Akhir kata gue Evan 100%. Well, thanks.